Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Reza. Di video kali ini, videonya lumayan panjang, tapi karena di awal saya struggle untuk mencoba menyelesaikan problem ya, dengan cara saya sendiri gitu. Padahal kalau teman-teman baca hint dari soalnya dan juga batasan kompleksitas waktu sama space-nya, teman-teman bisa sadar bahwa solusi yang lebih intuitif itu ternyata bisa kita pakai untuk menyelesaikan problemnya tanpa harus mikir terlalu ribet gitu. Saya di awal kayaknya mikir terlalu ribet. Pada akhirnya saya nemu cara yang at least memenuhi batasan masalahnya, cuman caranya terlalu ribet dan mungkin tidak intuitif atau tidak tidak gampang dipahami gitu. Pada akhirnya setelah saya bacain, saya sadar bahwa oh, ada solusi yang lebih lebih intuitif, lebih masuk akal, lebih simple dan bisa works dengan waktu yang mereka batasin gitu. Ya, apa ya? Saya pengen sharing aja bahwa namanya juga belajar gitu ya. Kadang-kadang kita nggak kepikiran cara sesuatu dan terlanjur mikirin ke hal yang ribet banget, tapi setelah belajar ternyata oh ada cara yang lebih baik dan ya fine-fine aja namanya juga belajar ya. Kayak gitu. Saya tetap post aja video saya kebingungan 30 menit, cuman kalau teman-teman pengen murni belajar, pengen tahu cara yang bagusnya ya bisa di skip sekitar menit 35. Saya ngepost karena ya kalau dipikir-pikir teman-teman mungkin bisa lihat kebingungan saya dan I don't know, mungkin bisa belajar sesuatu. Enggak belajar sesuatu, cuman ya ngelihat bingungnya saya aja lah. Kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menonton videonya. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Reza. Kita lanjut ngertiin soal lagi ya. Hmm, easy. Ini easy tapi ada dynamic programmingnya, jadi aku tunda dulu. Pattern printing apa lagi? Aku nggak tahu itu apa. Ini greedy, define largest word in dictionary katanya sih. Ini murni strings, kita coba lihat. Kalau kita dikasih string sama string dictionary, kita diminta cari string terpanjang di dictionary yang bisa dibentuk dengan menghapus karakter yang ada di string. Oke, ini ablution play. Oke, oke. Jadi kita diminta dari string ini ada nggak salah satu string yang bisa dibentuk? Mhm. Ini juga ada A, B, C. eh Habis di delete B sama B sama E bisa jadi A. Oke, gimana ya caranya ya? Hmm, yang pertama kali aku kepikiran adalah satu, kita kan punya si D ya. D itu list si ininya. Jadi aku pengen sort dulu si SD-nya. Sorry, si D-nya. Jadi SD. Ini by the way kenapa S-nya gede, D-nya kecil. Ini sorted si D aku sort dengan ketentuannya adalah pertama aku pengen lihat panjangnya dulu. Panjangnya eta panjangnya adalah panjang si X. Nah, terus yang syarat keduanya adalah kan ini katanya balikin yang lexicographical ordernya lebih kecil. Ini berarti urutan stringnya lebih kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apel sama duku gitu, apel duluan karena A lebih kecil dari duku, dari D segala macam. Nah, ini berarti aku balikin X-nya. Jadi kita prioritasin dulu panjangnya.
gitu. Kalau panjangnya sama baru kita sort berdasarkan si X-nya itu sendiri. Oke. Nah, di sini aku juga pengen ngelakuin aku bakal punya index mapping mungkin ya, index map di mana yang pengen aku lakukan adalah aku pengen buat sebuah dictionary yang mana ini sebenarnya nge-mapping antara karakter dengan dia ada di indeks mana aja gitu. Jadi misalnya di sini aku I sama S dari si string aslinya. Nah, terus yang akan kita lakukan adalah ini si S-nya. If Allahu Akbar. If si S-nya belum ada di map kita, ya kita inisialisasi dengan list kosong aja. Lalu ya udah kita masukin si indeks yang sekarang lagi kita kunjungin. Karena ini bisa double ya kalau konteksnya kalau misalnya di sini P-nya ada di indeks kedua dan indeks keempat gitu. Ini append si I-nya gitu. Oke, kita udah punya indeks map-nya. Nah, terus mm, mm, mm. Oke, nah terus yang pengen aku coba adalah aku pengen coba cari dari semua si D-nya yang mana yang kira-kira bisa kita ambil. Jadi, let's say for possibility di dalam si SD-nya. Nah, ini aku coba ya untuk setiap karakter di dalam si possibility-nya. Aku cek if C in ide. Pertama, kalau si karakternya nggak ada di IDX map, ya udah ini lewat, nggak mungkin kita bentukkan kalimatnya dengan menghapus karakter di original stringnya. Ini bisa aku skip aja. By the way, ini aku bisa akhiri dengan return string kosong ya katanya kalau nggak ketemu. Oke. Nah terus, oke, kalau dia masih ada di index map, hmm, atau nggak perlu gitu ya? Hmm, hmm. Oke, kayaknya aku nemu cara yang lebih lebih oke deh. Hmm, coba ya. Jadi yang pengen aku lakukan adalah, let's say kalau misalnya kita punya apple kan. Kalau di contoh kasus yang satu aja, kita punya Ale, kita punya apple,
kita punya monkey gitu ya. Nah, yang pengen aku lakukan adalah let's say kita gerak dari A, B, P, C, P, L, E, A gitu ya. Kalau kita sekarang lagi ngunjungin A, berarti yang mungkin itu adalah si Ale sama Apple gitu ya. Oke. Nah, terus aku mau ngunjungin B. Nah, ini nggak ada yang mungkin kan karena nggak ada yang ini. Jadi kita skip. Terus aku ngunjungin P. Nah, ini yang mungkin adalah si Apple. Tapi belum tentu juga bisa gitu. Nah, terus di sini aku ngunjungin lagi C. Ini nggak ada yang mungkin karena nggak ada yang punya C. Terus di sini aku ngunjungin P. Nah, di sini yang masih mungkin adalah si Apple. Mhm. Oh, sorry. Di sini, di P, ini bisa jadi Apple bisa jadi play juga. Play. Di sini Apple masih bisa, di sini masih bisa. Kenapa di sini Apple udah bisa? Karena di sini udah ada A kan. Nah, jadi di sini sebenarnya kita cuma butuh PPLE aja. Gitu. Di sini juga kita butuhnya PLE aja. Nah, di sini play juga masih bisa. Terus di sini L, di sini bisa LE, which is turun dari si Apple. Di sini juga bisa Lea. Terus di sini ya standar ya, E bisa jadi si E dan E ya. Terus A ini bisa jadi si A yang ini. Gitu. Nah, hmm, oke, bisa nggak kayak gini? Jadi, ak- hmm, hmm, oke ini tricky juga sih. Let's say di awal aku dictionary-nya aku ubah jadi beneran dictionary. Jadi sih untuk setiap untuk setiap kata di dalam dictionary-nya aku pengen ngebuat sebuah ini possibility itu aku buat sebagai sebuah dictionary. Nah, di sini possibility dari huruf pertama itu aku assign ke jadi dia isinya adalah dictionary-nya key-nya misalnya apple. Sorry, A. Nah, A ini bisa bisa apple, bisa ale. Sorry, bisa apple yang panjangnya 5. Terus di sini juga bisa ale yang panjangnya 3 gitu ya. Kenapa aku harus maintain panjangnya? Karena nanti let's say kalau udah berkurang-kurang gitu ya, nanti di konteks LE sama Lea gitu ya. Nah, di sini aku juga masih harus tahu uh, walaupun di sini Lea kayaknya lebih panjang, tapi dia tuh sebenarnya merepresentasikan sorry. Oh, ini Ale ya tadi ya. Ya, Ale yang satu lagi ini merepresentasikan sebenarnya cuma 3 karakter gitu, which is dari Ale gitu. Gitu. Or mungkin ya kalau mau lebih jelas, ini nggak perlu panjangnya ya, kita bisa kasih langsung ini aja, karakter utamanya. Sorry, bukan karakter utamanya, tapi original wordnya gitu. Gitu ya, jadi, oke. Jadi mungkin gini ya, inisialnya itu adalah karakter pertama, ya standar kalau inisialnya belum ada, kita buat ke si word, ke si, sorry, kosong. Nah, di sini kita masukin
masukin uh, word sama word ya, karena konteksnya di sini kita masih pengen cari kata aslinya gitu. Oke, jadi nanti karakter kedua ini nggak akan pernah kita rubah, tapi yang ini bisa kita rubah. Oke, gitu, gitu ya. Oke, dia S-nya berapa ya? S-nya itu N-nya itu panjang S-nya ya, bisa sampai 3. Oke. 10,3. Oke. Oke. Nah, sekarang yang pengen aku lakukan adalah aku gerak dari semua karakter yang ada di S. S di S ya. Nah, terus aku cek aja apakah let's say if S oh, kalau S ada di dalam possibility, di sini aku bisa dapat all possible word ya. Itu sama dengan si pos S. Nah, yang pengen aku lakukan adalah untuk setiap word baru, untuk setiap ini remaining word, dan ini adalah word aslinya di dalam si all post word. Yang pengen aku lakukan adalah if remaining wordnya sama sama dengan si S, ini sorry max wordnya itu empty string. Nah, ini nanti aku balikin si max word. Di sini aku buat fungsi bantuan select max word, which is intinya adalah word 1, word 2. Ini if length word 1 lebih gede dari length word 2, balikin word 1. Kalau length word 2-nya lebih gede dari word 1, balikin si word 2. Kalau sama, ya udah, word 1 kurang dari word 2, return word 1. Ini kalau ini return word 2. Gitu ya. Oke, ini select max word. Nah, ini kalau si remwordnya sama dengan S, which is berarti ini udah karakter terakhir. Aku pengen uh, max word-nya aku ganti sama self select max word, which is dari si word asli sama sorry max word yang sekarang sama word yang baru. Oke, ini kalau sama gitu ya. Ini bisa kita continuein. Nah, tapi kalau ternyata masih enggak sama, hmm, yang pengen aku lakukan adalah uh, mungkin lebih 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 cocok kalau kayak gini ya. Ini line framework-nya sama dengan 1 gitu. Lebih 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 gampang dipahamin karena berarti ini karakternya udah yang terakhir nih. Tapi kalau belum, berarti aku pengen ambil uh, new remaining word yang mana itu adalah si remaining word tanpa karakter pertama. Terus
inisialnya adalah si new rem word di karakter pertama. Nah, terus ini aku masukin lagi ke semua possibility ya. Jadi standar if initial not in post inisial sama dengan si kosong. Nah, terus ini aku masukin. Return si, kok return? Post inisialnya aku masukin si new remaining word sama word aslinya gitu. Ya kan? Kalau dia nggak ada di post ya udah lewatin aja. Wait, tapi problemnya adalah kalau misalnya aku nemu karakter yang turunan dari karakter lain, tapi karakter sebelumnya belum ada. Sebenarnya kalau karakter sebelumnya belum ada, dia nggak pernah bisa jadi turunan ya. Cuman kalau kasusnya, hmm, iya kayaknya nggak masalah sih. Ya harusnya nggak. Oke, coba kita. Sorry, ini kenapa Oke, kayaknya masih kurang kencang sih. Iya, ini kita ngecekin semua kemungkinan passwordnya soalnya. Hmm, hmm. Gimana cara kita mempercepat hal ini? Ah, kita mungkin bisa ah kita mungkin bisa bisa bantuan kayak di awal kita bisa ngebersihin si D-nya kalau dia nggak mungkin dari si string aslinya gitu ya. Make sense nggak? Kayak di awal aku bisa nggak bersihin kayak hmm, aku mau coba bersihin dulu. Let's say for word di dalam D. Mungkin cara bersihin yang paling gampang gitu ya. Let's say all uh, unique char unique char yang ada di, tapi harusnya nggak masalah sih karena toh dia nggak bakal pernah ke evaluate. But anyway, kita coba, maybe worth try. Uh, tapi aku nggak yakin. Unique char ini aku mau buat set dari si karakter asli, terus forward in D. Ini aku mau cek for w di word. If w not in unique char, D sama dengan set D remove word.
gitu ya. Oke. Hmm, sorry, and work in day gitu ya. Oh, masih kena, tapi ternyata lumayan ngebantu kita mengeliminasi beberapa kemungkinan sih soalnya. Hmm. By the way, ini kayaknya bukan jadi interview kerja ya, tapi lebih kayak ngerjain lomba. Oke, gimana cara kita ya memperbagus lagi? Hmm, gimana ya? Bisa nggak kita menghemat? Ah, gue udah pernah ngunjungin app nggak gitu? Apa kita jangan simpan inisialnya, tapi kita simpan prefixnya. Hmm. Oke, observasinya adalah kalau kita udah nemu satu karakter jadi bagian dari si eh, kalau kita udah nemu prefix dari kata yang pengen kita cari, terlepas nanti kita nemu prefix baru yang sama, itu bisa kita ignore karena toh prefixnya udah ketemu gitu ya. Oke, apa informasi yang bisa kita ah, yang bisa kita manfaatkan dari itu? Aku coba mikir 5 menit lagi kalau kita masih stuck, kita coba lihat diskusinya ya. Hmm, ini mau nggak mau pakai list, jadi kita kayak ngunjungin semua listnya. Tapi apa bisa kita kurangin ya? Instead of ngunjungin semua listnya, kita ngunjungin hmm, apa optimasinya adalah kalau misalnya ada prefix yang sama di dalam list possible, digabung aja ambil yang mungkin paling panjang. Tapi nggak juga. Eh, tapi nggak mungkin sama ya kalau dia lebih panjang. Misalnya kita punya punya Apple, punya Snapple. Terus sekarang sama-sama tinggal PLE yang pengen dicari.
Ya udah itu PLE dua-duanya digabung aja, ambil dari PLE yang dari Snapple toh karena dia lebih panjang gitu. Kalau kita nemuin PLE di kemudian hari, Apple pasti kalah sama si Snapple gitu nggak ya? Oh, make sense gak? Make sense aja sih. Oke, kita cobain kayak gitu dulu ya. Eh, jadi instead of asal masukin word ke word, di sini harusnya nggak mungkin sama karena wordnya udah kita filter di awal. Tapi di sini, hmm, oke, oke. Ini instead of si list kita ganti jadi sebuah dictionary. Nah, ini kita word ke word. If word not in post initial, which is kalau di sini kayaknya konteksnya pasti enggak ya. But anyway, oke kayak gini. Ini perlu kita copy. Oke, ini jadiin dictionary lagi. Di sini ini items. Hmm, di sini new rem wordnya nggak ada di sini. Ini aku pakai new rem word ke word. Tapi kalau ternyata ada, yang pengen kita lakukan adalah originalnya kita ambil orig atau sebenarnya kayak gini lah. Set. Nah, di sini kita pilih yang lebih bagus. Self select max word antara word yang lagi kita kunjungin sama si yang dia punya gitu ya. Set. Gitu. Oh, iya. Ini bisa kita jadiin list dulu kali ya, di copy aja. Terus baru coba diganti. Wih, berhasil. Yes. Uh, gitu ya. Jadi idenya masih sama kayak di awal. Jadi kayak kita ngumpulin aja semua kata yang masih harus kita cari, terus sama kata akhirnya bisa dibentuk dari sufiks yang pengen kita cari, atau postfix, sufiks ya itulah. Pertama kita uh, unik, jadiin unik dulu biar mengganti kata-kata yang duplikat, just in case. Sama kita mengeliminasi kata-kata yang udah jelas-jelas karakternya nggak ada di string yang mau kita cari. String yang kita pakai untuk nyari, sorry. Misalnya kayak gini nih, di sini. Monkey. M itu nggak ada di sini. Jadi kayak kita nggak perlu bother untuk nyari monkey, mempertimbangkan monkey sebagai possible solution gitu. Itu itu yang filter pertama. Filter kedua, bukan filter kedua, tapi cara kedua adalah kita maintain untuk kan kita ngunjunginnya satu karakter nih. Setiap karakter yang kita kunjungin, kita pengen tahu apakah karakter tersebut bisa jadi merepresentasikan em, kata yang ada di dalam dictionary. Kalau misalnya kayak kita mengunjungin A nih, nah itu bisa representasi dari ale, apple, sama apple gitu ya. Nah tapi nanti kalau kita jalan, oke, A udah ketemu di ale, berarti kita tinggal nyari le aja. Terus kita juga tinggal nyari pel aja. Terus kita masih boleh nyari pli gitu ya.
Oh, ini juga observasi yang bagus. Karena si S-nya udah pernah kita kunjungin, hmm, semua possibility S bisa kita hapus sebenarnya. Ya, tapi nggak masalah, toh kita nyarinya berdasarkan dictionary juga. Oke. Nah, ya kayak gitu. Nah, terus ini yang kita lakukan adalah, let's say nanti kita, kan kita tadi punya ale, apple, sama play gitu ya. Let's say kalau di sini kita jadi nemu bisa play, bisa play gitu ya. Terus kita nemu P lagi. Itu bisa play, play. Oke, nanti kita nemu L. Nah, di sini kan kita bisa, tadi kasusnya kita bisa le, bisa lea. Nah, cuman tapi ini nggak sama jadi susah. Tapi oh, oke, misalnya kasusnya di L sini kita bisa pakai untuk le buat L sama le buat apple. Nah, di sini kita udah karena apple sama ale sama-sama butuh le nih sisanya, kita bisa gantiin si ale sama si apple karena toh kalau kita menemukan le kan berarti kemungkinannya bisa bisa jadi ale atau apple. Udah jelas-jelas apple pasti menang gitu. Jadi si ale kita hilangin dari kemungkinan solusi. Kayak gitu sih. Itu kurang lebih caranya. Tapi terlalu ribet. Harusnya ada cara yang lebih elegan kali ya. Ini Google sama Walmart. Oke, solution. Java. Resultnya kosong. Maksimum minus satu. Oke. S-Download. Oke. Hah, apa kita mikirnya kesusahan ya? Kayak ternyata dia bisa nih. Cari aja untuk setiap kayak untuk setiap kemungkinan di D kita cari aja di string kita bisa atau enggak. Which is kalau konteksnya di sini, iya sih, iya kayaknya bisa ya, bisa kayak gitu. Ngapain aku ribet-ribet? Hele, sorry, output aku tadi berapa? 0,8 sih. Tapi dia 0,3 lebih cepat. Oh, tapi sorry, tapi ini dikasih minus, jadi aku nggak tahu apakah ini source yang paling oke atau enggak. Iya, editorial mungkin. Kan gue udah solve. If is subsequence, oke, satu S dulu, oke. Iya, ini sama kayak si cara yang pertama. Jadi dia, iya sih, bener juga sih. Eh, ini kan X panjang ininya ya, panjang si dictionary-nya, N panjang si karakternya. Jadi sebenarnya bisa aja. Aku mikirnya terlalu keribetan nih. Oke, jadi caranya tuh kurang lebih. Jadi kayak lihat Apple ini muncul nggak dalam sequence ini? Kan Ale muncul nih A, L, E. Apple muncul nggak di A, P, P, L, E. Monkey nggak muncul, jadi bisa dinyahkan gitu. Kayak gitu aja jadi dia. Literally kayak gitu. Ini N, ini panjangnya X. Ya udah, dia iterasi satu-satu. Ini mungkin bisa aku. Ini gimana ya? Works, but
maybe overkill, bukan overkill bah, ini not the best. Gitu. Ya udah, terus di sini cara yang lebih oke adalah forward di in d uh, sorry. Nah, di sini kita bisa buat def, let's say match gitu ya namanya ya. Ini antara si string asli sama word. Yang perlu kita lakukan adalah while iw indeks wordnya sama dengan 0, terus is adalah indeks, sorry. Ini aku apa ya, goals lah namanya ya, goals. Ini aku g. Nah, ini 0 selama iw. Oh, ini kita bisa bilang kalau for some reason len wordnya lebih gede dari si goals, udah pasti nggak mungkin kan. Return false. Kalau word sama dengan goals, return true. Well, ini nggak perlu sih, karena ntar di akomodir di loop kita. Terus ya udah, ini selama iw-nya kurang dari si word. Nah, ini jangan lupa iw plus sama plus 1. Terus ya udah, ini while ig kurang dari si panjang si goal-nya. Goal ini maksudnya si s ya. Di sini ig plus 1. Di sini kalau kita ig-nya masih kurang dan word iw nggak sama dengan si word ig. Nah, ini ig-nya kita majuin. Kalau sama ya udah kita break, iw-nya kita majuin. Oh, oke, kalau kita udah nemu, iw-nya kita majuin, ig-nya juga kita majuin. Gitu ya. Nah, di sini kita cek if ig udah lebih dari sama dengan length si goal, berarti kita nggak bisa membentuk subsequence dari sini. Ini kita return false. Ini return true deh. Gitu. Ya kan? Nah, terus ya udah di sini kalau kita cek kalau misalnya max word-nya sama dengan si string kosong, ini kalau match antara si s dan word, ya udah max word-nya kita update. Ini masih kepake nih logiknya. Select max word. Antara si max word dan word. Ini return max word. Kayak gitu kurang lebih. Sorry. Goal. Ini goals. Ini juga goals. Iya, ini 0,5 lagi. Tadi kita 0,8 waktu sebelumnya. Aduh, gitulah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalian ngeliatin aku bingung. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.